perbuatan tersebut wattafaqan 'alaiha syara'i, dan itu menjadi syariat. Faka'annaha amrun jibiliyun yantawuna 'alaiha. Kemudian wasawqa al-ibtida' bin nakirah fi qawli khamsun annahu sifatu mausufin mahdhuf. Khamsun itu bisa bermakna sifat mausuf. Keadaannya khamsun adalah sifat mausuf mahdhuf. Jadi khamsun itu sifat tapi daripada mausuf yang mahdhuf. Takdirnya apa? Khisalun khamsun, yaitu 5 hal, 5 daripada hal atau 5 daripada khisal yang merupakan bagian daripada sunnah atau daripada fitrah. Tsumma fassaraha 'ala al-idhafah, atau dia itu mudhaf ilaih. Enggak, dia itu mudhaf. Atau takdirnya itu bil idhafah 'ala al-idhafah, yaitu berarti khamsu khisalin wa yajuzu an yakuna khabar mubtada' mahdhuf wa taqdir alladhi syuri'a lakum khamsun. Bisa juga dia menjadi mubtada'. Jadi i'rabnya ada 3, bisa dia sifat mausuf mahdhuf, bisa dia itu mudhafun li mudhafun ilaih mahdhuf, bisa juga dia menjadi khabar mubtada' mahdhuf. Wa qawlu wal istihdad wa halqul 'ana. Makna daripada istihdad adalah halqul 'ana. 'Ana itu ma yanbutu minasy-sya'ri. Al-'anah itu dia ma yanbutu minasy-sya'ri fawqa al-qubul. Jadi rambut yang tumbuh di atas kemaluan, itu namanya anah. Jadi istihdad di sini dimaknakan mencukur daripada rambut kemaluan. Sumya istihdadan istimali hadidah. Disebut istihdad karena dia memakai sesuatu yang tajam, wahyal Musa. Dan hukumnya sunnatun bil ittifaq. Hukum istihdad itu sunnah. Wa yakunu bil halqi wal qasri wa natfi wan murah. Dan kesunahan itu juga sampai atau didapatkan baik dia dengan mencukur ataupun wal qasu, baik dengan memotong, memendekkan, wan natfu, baik dengan mencabut ataupun dengan nurah. Nurah di sini al-hina, dia kapur. Pada masa itu dipakai untuk menghilangkan daripada rambut-rambut. Kapur khusus. Wa qala Nawawi al-afdal al-halq. Qala Nawawi fa yahsulu min majmu'i hadha istihbab halqi jami'i ma'al al-qubuli wa duburi wa hawlahuma. Al-istihdad di sini bukan terbatas kepada halqul anah saja, akan tapi juga halqu jami' ma'al al-qubuli wa duburi wa hawlahuma. Jadi yang depan, rambut belakang dan juga di sekitarnya juga itu dimasukkan ke dalam sunnah oleh Imam Nawawi. Wa aqulu, akan tapi Imam Syaukani tidak setuju dan mengatakan bahwasanya istihdad itu terbatas kepada halqul anah saja. Kesunahannya itu terbatas kepada halqul anah saja, tidak kepada yang lainnya. Nah, pendapat Imam Syaukani juga didukung dengan hadis Asyrun minal fitrah yang mana disebutkan salah satunya adalah halqul anah. Qauluhu wal khitanu ukhtulifa fi wujubi. Ikhtilaf ulama, ada yang sebagian mewajibkan khitan, ada yang sebagian berpendapat bahwasanya khitan itu sunnah. Nanti ada yang membedakan lagi, ada yang mewajibkan kewajibannya itu kepada laki-laki dan perempuan, ada yang mewajibkannya saja kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Nggak disebutkan di sini tapi. Makanya nggak bisa dikatakan fitrah itu adalah sunnah secara ta'rif usuli, tapi sunnah secara ta'rif bahasa. Itu sesuatu yang diikuti. Qauluhu wa qassu syarib, yaitu memendekkan daripada kumis, wa sunnatun bil ittifaq. Dia juga hukumnya sunnah. Wal qassu mukhayyarun baina yatawalla dzalika bi nafsihi aw yuwallihi ghairuhu li husulil maqsud bi khilaf. Baik dipotong sendiri ataupun dipotong oleh orang lain. Wasayati fi miqdari ma yaqusu minhu min babi akhtisari dengan masuknya. Qauluhu natful wa natful ifti wa huwa sunnatun bil ittifaq aidan.
dan dia hukumnya juga sunnah. Qala Nawawi wal afdal fihi an-nafku. Nawawi mengatakan bahwasanya yang paling afdal itu adalah mencabut daripada bulu ibtun, bulu ketiak, in qawiya alaihi, jikalau sanggup menahannya. Wa yahsulu aidan bil halqi wan nurah. Yang paling afdal itu al-halq, akan tapi kesunahan juga sampai dengan yang paling afdal itu an-natfu, tapi yang kesunahan itu juga sampai dengan halqu dan nurah. Qauluhu taqlimul adhafir atau taqlimul adfar huwa sunnatun bil ittifaq aidan, dia hukumnya juga sunnah. Wa taqlim taf'ilun minal qalam wa al qata'. Qala Nawawi, yang disunahkan itu wa yustahab ayyabda bil yadaini qabla rijlaini, didahulukan dengan tangan kemudian baru kaki. Dan ketika memotong kuku tangan itu yabda bi musabbihah. Musabbihah itu jari telunjuk. Jari telunjuk itu musabbihah. Yadihil yumna, tangan kanannya, tumal wusta, tumal minsir, tumal khinsir, tumal ibham. Berarti telunjuk, tengah, manis, kelingking, baru jempol kanan. Kemudian ke kiri, tuma yaudu ila yusra fa yabda bi khinsiri, tuma minsiri ila akhirih. Berarti dimulai dari kelingking sampai jempol. Kemudian ke kaki, dimulai dari kaki kanan, itu dari kelingkingnya dimajukan sampai ke kelingking jari, kelingking kaki kiri. Oke, hadis selanjutnya An Anas bin Malik. Ini masih tentang sunanul fitrah. Qal uqita lana fi qassi syaribi wa taqlimil adfar wa natfil ibti wa halqil anha alla natruka akthar min 40 lailah. Qauluhu uqita lana fi riwayatil ula 'ala al-bina'il majhul. Ada dua riwayat, ada riwayat yang meriwayatkan fi'ilnya itu dengan waqtalana rasul atau waqtalana nabi dengan fi'il mabni lil ma'lum. Waqad waqa'a khilafun fi'il bil usul wal istilah, hal hiya sighatu raf'in aw la. Apakah uqitalana itu dia sighah yang menunjukkan bahwasanya hadis itu marfu atau tidak? Itu maksudnya sighatu raf'in. Wal aktsaru anha sighatu raf'in ila nabi. Maksudnya uqitalana itu bisa dihukumi bahwasanya perawinya itu ataupun hadisnya itu, riwayatnya itu marfu, berarti muttasil ila nabi. Annaha sighatu raf'in ila nabi idza qalaha as-sahabi. Oke, mithlu qawluhu umirna bi kadza wa nuhina an kadza. Wa qad saraha fi riwayat tsaniyah min hadis al-bab bi anna al-muwaqqiq wan nabi wartafa al-ihtimal. Kan tadi kita bilang bahwasanya riwayat uqitalana ini ada yang meriwayatkannya dengan majhul uqita, ada yang meriwayatkannya dengan mabni li ma'lum. Maka kalau dengan mabni li ma'lum berarti sudah pasti hadisnya dihukumi dengan hadis yang marfu dan muttasil sanadnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, paling bawah halaman selanjutnya, alla natruka. Qala Nawawi ma'nahu tarkan tajawuzu bihi arba'in, yaitu ketidakbolehan untuk melewati daripada 40 hari. La annahu wa qatalahum atarku arba'in, bukan maksudnya adalah memerintahkan untuk meninggalkan daripada al-Qur'anah wa tatliful adhafir itu, wa taqlimul adhafir itu adfar itu selama 40 hari. Maksudnya adalah batasan akhir itu adalah 40 hari. Kalau lewat dari 40 hari berarti nggak sunnah lagi, udah hilang sunnahnya. Bukan maksudnya itu adalah diperintahkan untuk menunggu 40 hari baru mencukurnya. Qultu, oke, qal, ini masih Imam Nawawi, wal mukhtar annahu yathbitu bil hajah wa tul fa idza tala hala. Yang mukhtar ataupun yang dipilih oleh Imam Nawawi bahwasanya kesunahan itu sesuai hajat.
Maksudnya kalau udah panjang berarti itu udah masuk sunnahnya untuk mencukur, bukan perlu hudud kepada 40 hari. Misalkan ada orang yang panjangnya lama berarti lebih dari 40 hari masih sunnah. Qultu, Imam Syaukani berbeda dengan pendapat Imam Nawawi. Balil Mukhtar yang beliau pilih adalah annahu yathbitu bil arba'in, bahwasanya kesunahan itu cuma sampai 40 hari saja. Allati tabata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh melewati batas dari 40 hari. Kalau melewati daripada 40 hari baru kemudian mencukurnya, maka sudah menghilangkan pahala daripada sunnahnya atau tidak dianggap sunnah lagi. Yes. Ini Muqarrar halaman berapa lagi? 140 ya? Ini setelah bab siwak. Babul mamadhah wal istinsyaq. Itu Muqarrar awalnya kan? Jadi sedikit lagi kita sampai ke Muqarrar. Masa Muqarrar kan? Siwak dulu ya. Babul siwak wa sunan al-fitrah. Babul hathi ala siwaki wa dzikri ma yata'akkadu indah. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu alat membersihkan mulut dan juga dia alat untuk mencapai ridha daripada Tuhan atau ar-rabb, daripada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu abwabu siwaki wa sunanil fitrati, qala ahlul lughah as-siwaku bi kasri sin wa huwa yutlaqu 'ala al-fi'li wa 'ala al-'ud alladhi yutasawwaku bihi wa huwa mutakkar. Siwak itu secara lughatannya bisa kepada dua makna. Bisa kepada fi'il daripada siwaknya, bisa juga diartikan kepada alat yang dipakai untuk siwaknya, atau batang pohon yang biasa dipakai untuk siwak. Jadi perbuatan siwak menyikat gigi itu dibilang siwak, dan juga udnya batang pohonnya juga dinamakan siwak. Lanjut di halaman selanjutnya, wa huwa fi istilahil ulama. Siwak secara istilah isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani liyudhiba as-sufrata wa ghairaha anha. Sedangkan secara istilah siwak itu adalah memakai baik dia itu batang dari pohon tertentu, aw nahwihi ataupun semisalnya pada gigi untuk menghilangkan kekuningan, wa ghairaha anha, dan juga daripada selain yang kuning seperti bau mulut dan yang lainnya. Wa amal fitrah faqad ikhtalafa ulama fil murad bihi hauna. Itu yang sudah kita sampaikan di hadis sebelumnya, jadi enggak kita ulang lagi. Wal haditsu yadullu ala masyru'iyyati siwak li'annahu sababun li tathhiril fam wa mujibun li ridha Allahi ala fa'ilihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siwak itu adalah syariat, termasuk daripada syariat dan kesunahan, karena dia sabab li tathhiril fam, menyucikan mulut, dan mujibul liridha Allah, yaitu sebagai sarana untuk mendapat ridha daripada Allah. Waqad utlaqa fihi siwak wa lam yakhussuhu bi waqtin muayyanin. Di hadis itu secara zahirnya itu enggak mengkhususkan siwak kepada waktu tertentu, wala bi halatin makhsusah,
dan keadaan tertentu. Fa'asyara bimutlaqi syar'iyyati wa huwa minas sunan al-muakkadah wa laysa biwajibin. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya siwak itu hukumnya sunnah muakkadah dan tidak sampai kepada hukumnya wajib. Halaman selanjutnya 101. Qala an-Nawawi was-siwaku mustahabun fi jami'il awqat. Siwak itu disunahkan pada setiap waktu, lakin fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban. 5 waktu yang paling disunahkan. Ahaduha inda salati sawan kana muttahiran bima'in aw biturabin aw ghairi muttahir. Itu ketika yang salat, baik dia itu bersucinya dengan air ataupun tayamum ataupun dia tidak bersuci untuk salat. Contohnya seperti salatnya faqidut tahuran, maka dia juga disunahkan tetap itu bersiwak. Ats-tsani indal wudu, yaitu ketika berwudu. Yang ketiga inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Keempat inda istiqati minan naum. Yang kelima inda taghayyuril fam, ketika berubahnya mulut, yaitu bau mulutnya. Wa taghayyuru yakun bi asya' minha tarkul akal wa syurb minha aklu ma ra'iha ma lahu ra'ihah karihah wa minha tulus sukun wa minha kathratul kalam. Qala wa madhhabu Syafi'i anna siwak yukrahu lis-shaimi ba'da zawali syams. Dalam mazhab Imam Syafi'i, siwak itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Berarti sebelum zawal dia masih sunnah. Li'alla tazula raihatul khulufil mustahabbah, supaya tidak hilangnya bau yang mana bau tersebut adalah bau yang paling dicintai surga ya. Bau orang yang berpuasa itu ada bau khususnya. Wa yustahabbu ay yustaka bi'udin min arakin, dan disunahkan juga untuk bersiwak dengan ud min arak, yaitu batang ataupun dahan dari pohon arak, pohon yang terkenal pada masa itu untuk jadikan alat siwak. Wa bi ayyi syai'in istaka mimma yuzilu taghayyur, dan juga dengan hal apapun selain daripada ud min arak dipakai untuk bersiwak, maka hasalah siwak, berarti sampai kepada kesunahan siwak. Kalau khirqah al-khashinah, seperti sesuatu yang kain, khirqah itu kain, potongan kain, al-khashinah yang kasar, wal usna, dan juga sikat gigi juga bisa menghasilkan pahala daripada siwak. Qauluhu muttahirun lil fami al-mithharah bi kasril mim wa tufatu qala fil diwan al-fathu afsa. Ada yang bilang mutharah, ada yang bilang mithharah. Qaza babu ma jaa fi karahiyatil qaza' wa rukhsah fi halqir ra'si. Balghi? Oh, balghi. Ini seharusnya muqarrar di cowok. Kalau di mana balghi masuk akal. Oke, kita masuk ke muqarrar 22, babul manqutah wal istinsyaq. Balghi berarti. Hadis 21 langsung. Tapi banin ini muqarrar. Harus saling memahami ya. Jadi mereka udah capek dengar yang banat, berarti sekarang yang banat dengar yang banin. Oke. Babul manqutah wal istinsyaq. Hadisnya an Utsman bin Affan annahu da'a fi ina'in fa afragha ala kaffaihi 3 marrat. Jadi hadis daripada Utsman bin Affan bahwasanya beliau meminta untuk dibawakan air
Fa'afraga ala kafaihi 3 marrat, beliau mencelupkan tangan beliau, menuangkan kepada tangan beliau 3 kali. Faqasalahuma thumma adkhala bi yaminihi fil ina'. Famadmada wastansara thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 marrat, thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi 3 marrat ila al-ka'bayn, thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qawluhu fa'afraga ala kaffayhi 3 marrat, hada dalil ala anna ghaslahuma fi awal wudu' sunnah. Jadi sunnah untuk mencuci kedua tangan sebelum memulai wudu. Kemudian sedikit terjemah tentang Utsman bin Affan. Nama beliau Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Juga beliau adalah thalithul khulafa'ir rasyidin wa ahadul mubasysyirina bil jannah, yaitu salah satu daripada yang diberi kabar gembira atau dijanjikan masuk ke dalam surga. Kemudian aslama qadiman wa zawwajahu Nabi ibnatahu Ruqayyah. Beliau masuk Islam itu pada awal-awal sekali. Wa zawwajahu Nabi ibnatah. Kemudian Rasul mengawinkan beliau itu dengan anak beliau, dengan anak Rasul yang bernama Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, Rasulullah kemudian menikahkan anak beliau lagi yang bernama Ummu Kulthum kepada Utsman bin Affan. Makanya kemudian beliau dilakabkan dengan Dzan-Nurain atau Dzun-Nurain. Kemudian beliau adalah awwalu man hajara ilal Habasyah, yaitu orang yang pertama yang berhijrah ke Habasyah, bay'an Nabi tahta syajarah, dan juga orang-orang yang masuk Islam itu pada awal-awal sekali, yaitu berbaiat dengan Nabi itu tahta syajarah, pada awal-awal permulaan Islam. Qaulu fa'afraga sudah tadi. Qauluhu famadmada, al-madmadah ya ayyaj'alul ma' fi fihi, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, thumma yudrihu thumma yumajjihu, kemudian mengkumur-kumurkannya. Qala an-Nawawi wa aqalluha ayyaj'alal ma' fi fihi. Di sini ada ikhtilaf antara jumhur dengan jamaah min ashab asy-Syafi'i, apakah madmadah itu dikatakan madmadah cuma dengan memasukkan air saja, atau disyaratkan juga ketika memasukkan air untuk mengkumur-kumurkannya di dalam mulut baru dikatakan madmadah. Qala an-Nawawi wa aqalluha ayyaj'al al-ma' fi fihi wa la yushtaratu idaratuhu 'ala al-mashhur 'inda al-jumhur. Itu pendapat pertama. Wa 'inda jama'atin min ashabi Syafi'i, pendapat kedua, wa ghairuhu anna al-idaratu syartun, mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dalam mulut itu syarat, baru dikatakan itu adalah madmadah atau berkumur. Kalau memasukkan air saja kemudian mengeluarkannya tanpa berkumur-kumur, maka nggak dikatakan madmadah dengan pendapat pertama. Walladhi fil qamus wa ghairuhu anna al-madmadata tahrikul ma'i fil fam, yaitu menggerak-gerakkan air di dalam mulut atau berkumur-kumur. Qauluhu wastansara fi riwayat al-Bukhari wastansyaqa wal istinthar qaluhu fil fathi. Qala Nawawi qala jumhur ahli lughah wal fuqaha al-muhaddisun al-istinthar, istinthar artinya adalah ikhrajul ma'i min al-anfi ba'da al-istinsyaq, yaitu mengeluarkan air daripada hidung setelah istinsyaq. Yang mana istinsyaq itu adalah adkhalahu fi anfihi, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Paling bawah, wa qala fil istinsyaq istansyaqal ma'u ay adkhalahu fi anfihi, itu makna daripada istinsyaq. Kemudian idza taqarrara ma'na al-madmadah wal istinthar wal istinsyaq lughatan fa'lam annahu qad ikhtalafa fil wujubi wa 'adamihi. Ada ikhtilaf ulama apakah madmadah, istinsyaq dan istinthar ini apakah dia wajib atau dia itu cuma sunnah saja.
Fadhahaba Ahmad wa Ishaq wa ila akhirih ila wujubil madmadah wal istinsyaq wal istinthar. Pendapat pertama mengatakan wajibnya madmadah wal istinsyaq. Jadi kumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu termasuk kepada kewajiban dalam taharah. Di sini nggak dikaitkan berarti dia mutlak baik dia itu wudu maupun ghusl. Nah, itu dalam pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa fi syarhi Muslim lin Nawawi anna madhhab Abi Thawr wa Abi Ubaid wa Dawud Zahiri wa Abi Bakr al-Mundhir wa riwayah an Ahmad anna al-istinsyaq wajibun fil ghusli wal wudu. Pendapat yang kedua mengatakan, pendapat yang pertama tadi semuanya itu wajib baik di wudu maupun ghusl. Pendapat yang kedua itu istinsyaq wajib di wudu dan ghusl, akan tapi berkumur-kumur madmadah itu sunnah pada wudu dan ghusl. Itu pendapat kedua. Wastadallu ala al-wujub bi adillah minha annahu min tamamil ghusl al-wajhi wal amru bi ghuslihi amrun biha. Yang mengatakan wajib berdalil dengan apa? Berdalil bahwasanya mencuci ataupun ketiga-tiganya itu adalah min tamami ghusl al-wajhi, yaitu termasuk daripada muqaddimah al-wajib, daripada membasuh wajah. Mala yatimu al-wajib illa bi fa huwa wajib. Maka madmadah, al-istinsyaq sama istinsyar itu menyempurnakan mashul wajhi atau ghuslul wajhi, maka dia juga wajib karena dia karena dalilnya itu muqaddimatul wajhi, karena dia termasuk pada wajah. Minta maaf ya ghuslul wajhi fal amru bi ghaslihi, maka amar perintah untuk menyucikan wajah atau membasuh wajah juga perintah untuk ketiga hal ini. Lil wujub. Dan juga dengan hadis Abi Hurairah, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yantanzir tsumma yantakhir." Itu juga hadis yang mewajibkan. Dan juga dengan hadis Salamah bin Qais, "Idza tawadda'ta fantathir." Dan juga dengan hadis lima akhraja Ahmad wa Syafi'i wa Ibnu Jarud ila akhirih min hadits Laqit bin Sabrah fi hadithi tawil wa fihi wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman wa fi riwayatin min hadzal hadis idza tawadda'ta famatmau. Jadi semua ini menjadi dalil yang mewajibkan ketiga hal tersebut. Juga wa min adillatil qailina bil wujub, di halaman selanjutnya hadis Abi Hurairah alladzi sayadhkuru al-musannif fi hadzal bab bi lafzi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadah wal istinsyaq. Berarti dalilnya ada satu, ada banyak. Di tandain aja. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i wal Auza'i wal Laits wal Hasan al-Basri, ini pendapat ketiga bahwasanya ila adamil wujub, bahwasanya ketiga hal tersebut itu tidak wajib. Dia itu tidak wajib, berarti sunnah. Wa dhahaba Abu Hanifah, pendapat keempat, wa ashabuhu wa Thawri wa Zaid bin Ali min ahli al-bait ila annaha fardun fil janabah, bahwasanya ketiga illa annahuma fardun fil janabah wa sunnatun fil wudu, bahwasanya ketiga hal tersebut daripada madmadah, istinsyaq dan istinthar itu fardun fil janabah, yaitu dia itu wajib di wudu, di ghusl, di mandi besar, tapi sunnah di wudu. Wastadallu ala adamil wujub fil wudu, dan pendapat keempat berdalil terhadap ketidakwajibnya di wudu dengan hadis asyrun min sunanil mursalin, 10 daripada sunanil mursalin. Asyrun min sunanil mursalin. Wastadallu aidan, dan juga
yang mengatakan nggak wajib di wudu, pendapat keempat itu berdalil dengan hadis marfu bilafzin al-madmadatu wal istinsyaq sunnah. Maksudnya berkumur dan istinsyaq itu sunnah. Wa bi haditsin, dan juga dengan dalil tawadda kama amarakallah, berwudulah seperti yang Allah perintahkan. Walaysa fil Qur'ani dzikrul madmadah wal istinsyaq wal istinthar, tawadda kama amarakallah, dan yang diperintahkan oleh Allah adalah falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Enggak disebutkan di situ al-madmadah wal istinsyaq wal istinthar. Nah, makanya dia itu enggak wajib. Lanjut. Ke halaman 147. Qauluhu thumma ghasala wajhahu 3 marrat wa kadzalika sairul a'dha'il ra's. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya ala anna sunnah al-iqtisar fi mashir ra'si ala wahidah. Di hadis ini disebutkan di hadis ini disebutkan untuk beberapa anggota itu 3 kali. Cuma kepala saja yang nggak disebutkan adatnya. Nah, maka itu menunjukkan bahwasanya yang sunnah dalam membasuh kepala itu cuma sekali saja. Li'anna al-mutlaq yasduqu bi marrah. Karena hal yang mutlak itu juga dia tercapainya dengan sekali perbuatan. Waqad ajma'al ulama ala anna al-wajib ghaslul a'dha'i marrah wahidah wa anna salata sunnatun li thubutil ikhtisar min fi'lihi. Ijma' ulama bahwasanya wajib membasuh setiap anggota tubuh itu sekali saja. Adapun 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Waqad istadalla bima waqa'a fi haditsil bab min at-tartibi bi thumma ala wujubi at-tartib baina a'dha'il wudu'. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya tertib di antara a'dha'ul wudu, dan yang berpendapat demikian berdalil dengan hadis ini, yaitu at-tartib bi tsumma itu yadullu ala wujubi tartib baina a'dha'il wudu. Wa qala Ibnu Mas'ud wa Malik wa Abu Hanifah ila akhirih, bahwasanya innahu ghairu wajib, ini qaul kedua berarti. Bahwasanya tartib itu enggak wajib. Wala yantahidu tartib bi tsumma fi haditsil bab ala al-wujub li'anna min lafdzir rawi. Dan juga berdalil dengan tartib bi tsumma di hadis ini itu tidak menunjukkan kepada wujub, karena yang menyampaikan dengan tsumma itu adalah lafaz rawi, bukan lafaz langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wal fi'lu bi mujarradihi la yadullu 'ala al-wujub. Wa ghayatuha annahu waqa'a min nabi, bahwasanya Rasul berwudu demikian, akan tapi fi'il secara mujarradnya itu la yadullu 'ala al-wujub. Itu bantahan daripada Imam Syafi'i. Paling bawah, wa qad istadalla 'ala al-wujub bi dhahiril ayah, yang mengatakan wajib tartib juga beristidlal atau berdalil dengan zahir ayat Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, karena kan tersusunnya secara berurutan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka secara zahir ayat itu menunjukkan kepada tertib. Akan tapi dikatakan di sini wa huwa mutawaqqifun ala ifadatil waw li tartib. Akan tapi kebolehan istidlal dengan hal demikian itu bergantung kepada apakah waw itu bisa dipakai untuk tertib atau tidak. Wa huwa khilafun ma alaihi jumhurun nuhah wa ghairuhum, dan itu ada khilafnya, berarti yang mengatakan boleh maka membolehkan berdalil dengan waw secara tertib di ayat Al-Quran, di ayat tersebut. Wa asrahu adillatil wujub, dan juga termasuk daripada hadis wajibnya tertib, annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a 'alal wala'i thumma qala hadza wudu'u la yaqbalu Allahu sholata illa bi. Diriwayatkan bahwa Rasul itu berwudu dengan mualah, yaitu satu bagian mengikuti dengan bagian lain, mengikuti dengan bagian yang lain. Tsumma qala hadza wudu'un la yaqbalu Allahu shalah illa bihi. Ini wudu yang Allah nggak terima salatnya kecuali dengan wudu demikian ini. Berarti itu secara hadisnya itu menunjukkan bahwasanya tawadda 'alal wala, berarti setelah satu anggota kemudian anggota yang lain, itu menunjukkan kepada tertibnya ataupun wajib tertib antar anggota wudu. Wa qauluhu ilal mirfaqain, boleh marfiq, boleh mirfaq, boleh marfiqain, boleh mirfaqain. Wattafaqal ulama wa ala wujubi ghuslihima wa lam yukhalif fi dzalika illa Zufar wa Abu Bakar bin Dawud al-Zahiri. Ittifaq ulama bahwasanya mirfaq itu wajib di siku, itu wajib dibasuh ketika membasuh tangan. Tapi ada pendapat satu lagi dari sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya siku itu nggak termasuk kepada wajibnya wudu atau rukunnya wudu. Hal itu didasari dengan perbedaan pendapat pada makna ilah. Faman qala bil wujub ja'ala ilah fil ayah bi makna ma, yang mengatakan wajib menjadikan makna ilah di ayat Al-Quran itu bermakna ma, berarti faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, bermakna faghsilu aydiyakum ma'al marafiq. Jadi perintahnya itu kepada tangan dan juga kepada mirfaq secara khusus. Sedangkan yang menjadikan bahwasanya ilah itu maknanya adalah intihaul ghayah, maka itu menunjukkan bahwasanya mirfaq itu enggak termasuk dalam basuhan. Enggak termasuk dalam hukum basuhan, seperti contohnya di wa'timus siyama ilal lail. Lail itu enggak termasuk hukumnya daripada siam. Karena dia intihaul ghayah. Jadi sebelum lail berarti udah intihaul ghayah, lail itu nggak masuk lagi hukum siam. Kayak itu juga di sini ya itu termasuk hukum ghusl. Ilal mirfaq berarti sebelum mirfaq itu batas terakhir ghusl. Bagi yang mengartikannya intihaul ghayah berarti mirfaq nggak termasuk kepada hukum ghusl. Wastadalla li ghaslihima, yang mewajibkan ghusl mirfaq itu berdalil juga dengan hadis innahu sallallahu alaihi wasallam adarra al-ma'a ala mirfaqaihi thumma qala hadha wudu'u la yaqbalu Allahu salah illa bih.
bahwasanya Rasul itu menyampaikan air itu sampai ke mirfaq, kedua sikunya. Wastadalla dzalika aidan, yang mewajibkan membasuh mirfaq itu juga berdalil dengan hadis tawadda'a hatta asyra'a fil 'adudi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Abu Hurairah berwudu sampai membasuh tangannya itu sampai ke adud. Adud itu bagian atas daripada tangan, yaitu setelah siku itu namakan yang adud. Kemudian beliau berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini aku melihat Rasul berwudu. Wa qawluhu ilal ka'bain, di halaman selanjutnya, huma al-'azmani an-nati'ani baina mufassal as-saqi wal qidam. Jadi ka'bain itu adalah tulang yang menonjol yang memisahkan antara betis dan kaki. Itu aja. Wa qawluhu, di bawahnya dikit, la yuhadditsu fihi ma nafsu. Qala an-Nawawi al-muradu la yuhadditsuha bi syai'in min umurid dunya. Makna daripada la yuhadditsu fihi ma nafsu, yaitu tidak berkalam-kalam nafsunya atau dirinya itu ketika dalam salat 2 rakaat itu. Maknanya adalah la yuhadditsu bi syai'in min umurid dunya. Jadi daripada dirinya atau alam sadarnya itu enggak memikirkan tentang umur-umur dunia, tentang perkara dunia. Walau urida lahu hadithun fa'arada anhu hasalat lahu hadzal fadilah. Lianna hadza laysa min fi'lihi wa qad ghafara li hadhihi al-ummah ma hadathat bihi nufusuhu, hadza ma'na kalam. Dan juga Allah mengampunkan apa-apa yang terbesit dalam benak manusia, selama dia belum menjadi perbuatan. Kita lanjut. Babu mashir ra'si kullihi wa sifatihi wa ma ja'a fi mashi ba'dhi. Ini masih mukarrar banat enggak ya? Hadisnya, ana Abdullah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Di muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Rahu jamaah. Qawluhu fa aqbala bihima wa adbar, qad ikhtalafa fi kayfiyati al-iqbal wal idbar al-madhkur fil hadis faqil yabda'u. Jadi ada beberapa cara ikhtilaf ulama fi kayfiyati al-iqbal, di kaifiyah memasak atau daripada arti aqbala wa adbar yang ada dalam lafaz hadis ini. Ada yang mengatakan aqbal wa adbar itu maksudnya yabda'u bi muqaddamir ra'si alladhi yalil wajh. Jadi dimulai dengan permulaan kepala yang berdekatan dengan wajah ini, wa yadhhabu bihima ilal qafa thumma yarudduhuma ilal makan alladhi bada'a minhu. Kemudian ketika membasuh kepala itu memundurkannya ke belakang sampai ke tengkuk, ke belakang kepala. Kemudian wa adbar fa aqbala wa adbar, kemudian memundurkannya lagi ke depan. Maka itu makna daripada fa aqbala wa adbar. Qauluhu fa aqbala biha wa adbar li'anna al-waqi' fiha bil 'aks wa huwa annahu adbara bihima wa aqbala li'anna adh-dhahab ila jihati al-qafa adbar. Menurut cara yang pertama itu berbeda dengan yang ada di waqi'.
secara artiannya. Yang diwakti fa'aqbala bihima wa adbar. Akan tapi kaifiyah pertama mengatakan dimulai dengan dari depan dulu ke belakang. Itu dikatakannya adbar. Nah, maka menyalahi dengan lafaz hadis. Yang mana kemudian dari qafa, dari tengkuk ke depan itu dinamakan dengan akbal karena dia arahnya ke depan. Maka itu juga dikatakan menyalahi lafaz hadis. Nah, kemudian dijawab ujiba bi anal waw la taqtadi tartib. Fa'aqbala wa adbar itu atafnya itu dengan waw, dan waw itu tidak bisa dihukumi tertib atau tidak menunjukkan kepada tertibnya sesuatu. Dan juga ada riwayat lain yang meriwayatkan fa'adbara dulu biadaihi wa aqbal. Nah, maka kedua riwayat dan dengan dua urutan lafaz yang berbeda ini, dia itu hukumnya sama-sama aja. Jadi fa'aqbal wa adbar sama. Gak ada urutan apakah dia depan dahulu atau kemudian ke belakang. Tapi fa'aqbal wa adbar saja. Nah, gak ada urutannya. Wa makhrajut tariqaini muttahidun fa huma bima'nan wahid. Wa ujiba aidan bihamli qawlihi, dan juga dijawab boleh dengan membawa pendapat atau membawa makna akbal ala al-buda'ah bil qubul. Kaifiyah pertama mendahului dari pertama ke belakang. Tapi hadisnya bilang fa akbal wa adbar. Kebalikan dengan waqti. Boleh dikatakan bahwasanya akbal maknanya di sini adalah memulai dengan bagian depan, berarti dari depan ke belakang juga dinamakan akbal, maka enggak menyalahi lafaz hadis. Wa qauluhu adbar alal buda'ah bidur. Sedangkan fa adbar kemudian dari tengkuk ke depan itu dinamakan adbar karena dimulai dari belakang, maka juga enggak menyalahi lafaz hadis. Fa yakun min tasmiyatil fi'li bi ibtida'i. Maka itu termasuk dalam bab penyebutan sebuah perbuatan atau fi'il itu dilihat dari permulaannya. Apakah dimulainya dari depan berarti dibilang berarti memajukan. Kalau dimulai dari belakang berarti adbar. Nah, itu maksudnya. Kalau dimulai dari depan berarti akbala. Kalau dimulai dari belakang berarti adbar. Tergantung dari mana dimulainya, maka bisa dinamakan dengan nama tersebut. Waqtil di bawahnya lagi. Ini cara kedua, yabda'u bin nasiyah wa yadhhabu ila nahiyatil wajh, thumma yadhhabu ila jihati wa akhar ar-ra'si. Dimulai dengan nasiyah, yaitu akhir rambut kepala yang depan atau awal tumbuh rambut kepala yang depan, awal permulaan rambut. Kemudian dimajukan ketika membasuh ke arah wajah, berarti kayak gini. Dimulai dari sini, dimajukan. Maka itu fa'aqbal. Kemudian dari sini dimundurkan sampai ke belakang kepala, maka fa'adbar. Kemudian kembali lagi ke nasiyah, tempat awal dimulai. Maka itu enggak menyalahi lafaz kalau dengan cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita terlewat dikit di atasnya. Waqtil yabda'u bi mu'akhkharir ra'si ila jihatil wajh. Kebalikan dari cara yang pertama, berarti fa'aqbal itu diambil dari belakang ke depan karena dia arahnya maju. Fa'adbar, kemudian dari arah depan dimundurkan ke belakang, kemudian dimajukan lagi ke depan. Oh enggak, dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Kemudian paling bawah, wal hadis yadullu ala masyru'iyati mashi jami'ir ra's wa huwa mustahabbun bi ittifaqil ulama. Hadis secara zahirnya menunjukkan kepada mashur ra'si keseluruhan. Hukumnya itu mustahab dengan ittifaq ulama. Qala Nawawi wa alam dzalika. Wa qala Syafi'i yujzi mashu. Wa qad dhahaba ila wujubihi aktsarul itrah wa Malik. Dalam hukum membasuh keseluruhan kepala itu ada dua mazhab secara garis besarnya. Ada yang mengatakan wajib membasuh seluruh kepala dalam wudu.
Wa qad dhahaba ila wujubi aktsarul itra wa Malik wal Muzani wa ihdar riwayataini an Ahmad. Sedangkan pendapat yang kedua, qala Syafi'i yujzi'u mashu ba'd ar-ra'si wa lam yuhaddahu bihaddin. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sebagian kepala itu sudah cukup dikatakan membasuh. Tapi hadnya itu berbeda lagi. Para ulama yang membolehkan sebagian. Qala Ibnu Sayyidin Nas, lanjut di bawahnya. Wa qala Abu Hanifah al-wajib ar-rumu'. Yang wajib itu rumu' saja. Wa qala Tsawri wal Auza'i yujzi'u mashu ba'd ar-ra'si wa yamsahu al-muqaddam. Boleh membasuh sebagian kepala dengan membasuh kepala bagian depan saja atau rambut bagian depan saja. Wa ajaza Tsawri wa Syafi'i mashar ra'si bi usbu'in wahidah. Dan juga Imam Tsawri dan Imam Syafi'i membolehkan membasuh kepala itu dengan sentuhan satu jari saja, itu sudah dianggap membasuh kepala. Ihdajjal awalun di sini Imam Syaukani bermaksud mengatakan bahwasanya awalun yaitu yang mewajibkan membasuh keseluruhan kepala. Wa hadits bab yang pertama dengan hadis ini dalilnya yang mengatakan wajibnya membasuh seluruh kepala. Wa haditsu annahu masaha bi ra'sihi hatta balagal qadal. Dan juga dengan hadis bahwasanya Rasul membasuh kepalanya itu hatta balagal qadal. Qadal itu adalah bagian belakang kepala, muakhkharur ra'si. Dan juga mereka yang mewajibkan berdalil dengan qauluhu ta'ala wamsahu bi ru'usikum war ra'su haqiqatan ismun li jami'ihi wal ba'du majas. Wamsahu bi ru'usikum, yang dikatakan ra'sun itu adalah keseluruhan kepala. Sedangkan setengah atau sebagian daripada kepala itu adalah majas, dan hakikat lebih dahulu daripada majas. Kemudian pendapat ini dibantah bahwasanya rudda bi anal ba' li tamain wamsahu bi ru'usikum, ba'nya itu menunjukkan kepada sebagian, berarti wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ba'di ru'usikum, yaitu sebagian kepala saja. Dan juga dibantah bahwasanya ba' di sini bisa dia termasuk dalam alat. Wa rudda aidan bi anal ba' tadkhulu fil alah wal ma'lum anal alah la yuradu isti'abuha kama sahtu ra'si bil mandil. Bisa dikatakan ba' ini menunjukkan kepada penggunaannya bermakna alatnya. Wal ma'lum anal alah la yuradu isti'abuha kama sahtu ra'si bil mandil. Wamsahu bi ru'usikum, bermakna adalah ketika dikatakan masahtu ra'si bil mandil, sebagian kecil daripada mandil saja itu sudah kena kepala, itu sudah dikatakan masahtu ra'si bil mandil. Begitu pula di sini wamsahu bi ru'usikum, sebagian kecil kepala yang dibasuh saja itu sudah dikatakan hukum masah. Sudah sampai hukum masah. Di halaman selanjutnya paling atas, qalu ja'alahu jarallahi mutlaqan. Ini dalil yang mengatakan wajib mashur ra'si kullahu juga. Wa hukima 'alal mutlaq bi annahu mujmal. Ayat di sini wamsahu bi ru'usikum itu mutlak. Dikatakannya mutlak. Wa hukima 'alal mutlaq bi annahu mujmal. Dan menghukumi bahwasanya mutlak itu dengan mujmal, dan mujmal itu butuh kepada bayan. Wa bayyanahu an-nabi bil isti'ab. Wa bayanul mujmal al-wajib wajibun. Dan Rasul kemudian datang dengan riwayat hadisnya bahwasanya beliau membasuh dengan keseluruhan kepala.
wa bayanul mujmalil wajibun, membasuh kepala itu wajib dan dia mujmal, maka bayan terhadap yang wajib itu juga wajib. Kemudian dibantah bahwasanya mutlak laisa bil mujmal, sesuatu yang mutlak itu tidak bisa dikatakan mujmal, yaitu nggak boleh diamalkan. Nggak seperti itu, karena mutlak bisa diamalkan. Lisidqihi 'alal kull wal ba', karena sesuatu yang mutlak itu dia bisa kepada keseluruhan dan juga bisa kepada sebagiannya saja. Wa yakunul wajibu mutlaqul mashi kullan aw ba'dhan. Yang menjadi wajib di ayat wamsahu bi ru'usikum itu adalah al-mashu, yaitu membasuh, baik dia itu secara keseluruhan kepala ataupun sebagian kepala, karena dia mutlak. Wa ayat maka waqa bihil imtithal, jadi apapun yang dibasuh maka waqa bihil imtithal, sudah dikatakan membasuh. Kalau membasuh keseluruhan kepala juga sudah dikatakan membasuh sebagian kepala juga sudah dikatakan membasuh. Kemudian dikatakan lagi walau salima annahu mujmalun lam yata'ayyan mas'ul kull. Kalau misalkan disetujui bahwasanya ayat tersebut mujmal, berarti butuh kepada bayan. Bayannya apa? Hadis Rasul, fi'il Rasul. Lam yata'ayyan mas'ul kull, tidak berarti itu menunjukkan kepada kul saja, karena ada riwayatnya liwurudil bayan bil ba', karena yang sebagian kepala juga ada riwayatnya. Apa riwayatnya? Hadits Anas bin lafdhin innahu sallallahu alaihi wasallam adqala yadahu min tahtil imamah. Bahwasanya Rasul ketika membasuh kepala itu memasukkan tangannya di bawah imamah, famasaha muqaddama ra'sihi walam yaqudil imamah. Beliau membasuh bagian depan kepala beliau tanpa melepaskan seluruh imamahnya. Dan juga hadis daripada Mughirah dengan lafaz innahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha bi nasiyatihi 'ala al-imamah. Maksudnya Rasul ketika berwudu itu masaha bi nasiyatihi, yaitu dengan membantu sya'ri al-wajh di sini yang pertama itu membasuh cuma bagian depan kepalanya, dan beliau tetap memakai imamah. Terakhir 155. Paling bawah wal hasil anna al-wuqu' la yatawaqqafu wujudu ma'nahu al-haqiqi ala wujudi ma'na al-haqiqi lima waqa'a alayhi al-fi'lu. Wa hadha huwa mansha'ul istibah wal ikhtilaf. Jadi mahal khilafnya di mana? Mahal khilafnya di sini dikatakan faman nadhara ila janib ma waqa'a alaihi al-fi'lu, yang melihat kepada sisi sesuatu yang dibasuh, ma waqa'a alaihi al-fi'lu, yaitu kepada objek yang dibasuh, jazama bil majaz, mengatakan bahwasanya dikatakan membasuh kepala itu bagi yang melihat kepada maf'ulnya, berarti kepada kepalanya dikatakan membasuh kepala itu. Bagi yang melihat kepada ma waqa'a alaihi kepada objeknya, berarti jazama bil majaz, ai jazamal ba'du bil majaz, mengatakan membasuh sebagian daripada kepala itu kepada majaz. Karena hakikatnya ketika kita lihat kepada objeknya, bagi yang berpendapat demikian, yang dikatakan ra'sun itu adalah seluruh kepala, maka membasuh sebagian kepala berarti majaz. Seluruh kepala hakikat, dan hakikat lebih dahulu daripada majaz. Wa man nadhara ila janibil wuqu', sedangkan yang melihat kepada perbuatan masahnya, bukan kepada objeknya, tapi kepada apa yang dikatakan membasuh, bukan kepada apa objeknya itu, jazama bil haqiqah, mengatakan membasuh sedikit itu juga sudah dikatakan membasuh secara hakikat, meskipun enggak keseluruhan kepala, karena dia melihatnya dari segi wuku'nya, dari segi perbuatan masahnya. Wa ba'da hadza fala syakka fi aulawiyyat isti'abil mashi li jamir ra's wa sihhatu ahadithi walakin duna al-jasmi bil wujub wa fawizu wa aqbat. Jadi yang dirajihkan sama Imam Syaukani di sini bahwasanya mashu jamir ra'si itu adalah istihbab, ala istihbab, atas kesunahan, bukan kepada wujub. Kita lanjut, kita shalah. Masuk.
hadisnya